ke alokasi biaya untuk Departemen Penunjang Umum dan Pendapatan. Jadi yang pertama adalah kita membedakan metode alokasi biaya single rate dengan dual rate. Nah, alokasi biaya single rate berarti kayak dikumpulin jadi satu pool. Tapi kalau dual rate berarti kita bisa mengelompokkan, well at least kita punya dua kelompok besar. Yang pertama antara biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual. Nah, untuk ngomongin itu, kita ada budgeted, kemudian kita ada actual rates. Nah, budgeted itu berarti kita ngasih kesempatan ke departemen pengguna untuk mereka menyusun gitu tingkat biaya yang akan dibebankan. Kemudian itu kan dia selama periode berjalan. Kemudian tergantung ada departemen apa aja, misalkan ada departemen penyedia, pengguna. Nah, itu ada resiko yang variatif antara biaya yang tidak diinginkan. Kenapa? Ya, karena departemen pengguna itu tidak membayar biaya apapun yang melebihi tingkat anggaran. Nah, ketika tingkat aktual dipakai untuk aktualisasi biaya, manajer itu harusnya tahu. Kalau misalkan nggak tahu gimana? Ya, berarti dia harus ngecek dari awal sampai akhir periode anggarannya. Nah, di dalam proses budgeted versus budgeted itu kayak gini. Kayak begini, Mas Aditya Gunalaksana dia misalkan ya, dia bulan depan itu mau punya acara, karena kalau misalkan ini ya udah over budget berarti ya udah kurangi gitu, misalkan kurang lebih seperti itu, atau masak gitu. Nah, itu nah, udah nyampe nih, misalkan dia udah nyampe nih di Bali gitu. Nah, udah nyampe di Bali, misalkan ini bulan apa? Bulan Desember. Nah, bulan Januari harusnya kan Mas Aditya ini udah pakai duitnya tuh, udah pakai duitnya kan Januari misalkan mulai masuk magangnya itu tanggal 5 gitu. Nah, tanggal 5 sampai tanggal 31 Januari misalkan dia harus menggunakan duit yang dia bawa gitu. Belum, karena apa? Misalkan dia baru mendapatkan uang uang internship-nya itu at the end of the month gitu, di akhir bulan. Nah, ketika dia baru mendapatkan duit itu di akhir bulan, berarti tanggal 5 sampai tanggal 30 Mas Aditya harus pakai duitnya sendiri. Nah, kalau misalkan ada over limit kayak tadi, nah dia harus mikir gimana caranya gitu. Entah itu dia untuk seminggu ke depan saya harus masak sendiri, nggak bisa makan. Ternyata biaya hidup di Bali untuk tempat-tempat tertentu ternyata lebih mahal and so on and so on. Nah, itu budgetednya. Realnya ketika dia udah nyampe di sana. Nah, perusahaan juga kurang lebih seperti itu. Mereka melakukan budget itu untuk apa? Misalkan, kita itu bulan depan ada peningkatan ini loh, sales atau penjualan loh. Nah, kalau misalkan salesnya meningkat berarti materialnya harusnya naik dong. Misalkan kita mau memproduksi kedelai, tempe, misalkan tempe, dan di situ berarti apa saja material tempe yang kita perlukan. Nah, itu realnya misalkan harga kedelai misalkan 100 gitu. Nah, kemudian ternyata real harga kedelai pada waktu itu jadi 110, 120, atau 90, and so on and so on. Nah, kemudian ada alokasi biaya departemen penunjang. Ada pakai metode langsung, pakai step down, atau resiprokal. Nah, misalkan kita ada departemen produksi, harusnya ada ya, tapi mungkin namanya berbeda-beda gitu. Tapi harusnya ada tetap departemen produksi untuk manufacturing. Nah, manufacture companies. Nah, kemudian di situ apa? Kita perlu untuk menambah nilai pada produk atau jasa, dan ada juga departemen pendukung. Sebetulnya dua departemen ini harusnya ada gitu. Nah, untuk apa? Menyediakan jasa yang bisa membantu departemen operasi lain dan penunjang di organisasi. Nah, alokasi untuk departemen penunjang, kita ada yang direct. Berarti kita mengalokasi biaya departemen penunjang di departemen operasi aja misalkan, atau di dalam metode menurun atau step down untuk alokasi berurutnya. Nah, itu ada alokasi biaya departemen penunjang untuk
misalkan departemen penunjangnya nggak cuma satu, misalkan ada 2, ada 3 gitu. Kemudian dengan departemen operasi. Nah, kalau resiprokal berarti ada alokasi biaya dengan menyediakan jasa di antara seluruh departemen. Jadi kayak bolak-balik kerjaannya. Nah, kemudian misalkan ada satu perusahaan, dia punya 2 departemen operasi, 2 departemen penunjang. Nah, di situ untuk departemen operasi ada proses perakitan dan penyelesaian. Untuk departemen penunjang ada misalkan pemeliharaan dan departemen pemeliharaan dan SDM misalkan. Nah, ini adalah fungsinya ya teman-teman. Di dalam operasi ada yang bagian penyelesaian, ada yang bagian perakitan. Kemudian yang di penunjang ada yang bagian pemeliharaan dan ada yang bagian SDM misalkan. Nah, kemudian dari situ untuk alokasi biaya departemen penunjang kita ada total berapa meter persegi misalkan. Jadi ini balik lagi tergantung ke perusahaan masing-masing ya teman-teman. Ukuran luas yang dipakai, kemudian berapa total jumlah karyawannya, kemudian berapa pemeliharaan dialokasikan menggunakan meter persegi dan SDM yang dialokasikan menggunakan misalkan jumlah karyawan. Nah, dari situ misalkan nih kita punya budgeted untuk kita budgetnya sebesar berapa untuk alokasi per meter perseginya, kemudian berapa jumlah karyawannya. Misalkan departemen pemeliharaan, oh biaya yang dianggarkan sebelum alokasi kita naruh aja di pemeliharaan itu 300.000, terus SDM 2 juta sekian. Kenapa? Karena SDM itu ya gaji pegawai and so on itu kan sesuatu yang ada pakemnya. Nah, kemudian pemeliharaan. Nah, kalau SDM and so on itu ada pakemnya, misalkan manajer sekian, supervisor sekian, asisten atau asisten manajer sekian, kemudian staff sekian and so on. Nah, kemudian untuk pemeliharaan itu berbeda. Biasanya mereka menggunakan historical data. Historical data itu jadi kita ngelihat nih, oh ternyata mesin A bulan lalu dia udah dia udah di servis misalkan. Kalau udah di servis rutin harusnya nggak akan terlalu banyak gitu untuk biaya yang dianggarkan misalkan untuk sebelum alokasinya. Kalau misalkan belum di servis rutin, nah bisa jadi menjadi lebih banyak misalkan SDM and so on. Nah, termasuk juga jumlah karyawan itu juga mempengaruhi. Semakin banyak kan setiap kepala di situ menimbulkan biaya. Nah, kemudian ada perakitan dan penyelesaian. Jadi sebelum alokasi misalkan kita punya 1.700.000, proses penyelesaian 900.000. Kemudian berapa meter persegi misalkan kita ada sama 110, jumlah karyawannya misalkan perakitan 48, penyelesaian 24. Karena mungkin proses perakitannya dia ada beberapa part gitu. Nah, kalau misalkan untuk penyelesaian mungkin tinggal packaging kirim misalkan. Nah, untuk metode langsung kita bisa melihat di departemen pendukung, misalkan kita mulai dari pemeliharaannya. Apakah di situ ada reciprocal untuk SDM? Enggak, tapi apakah dia ke perakitan dan ke penyelesaian? Ya. Begitu juga dengan pemeliharaan. Apakah dia ada ke perakitan dan penyelesaian? Ya, kenapa? Karena ini tadi. Sebelumnya kan kita ini. Kemudian kita gambarkan dalam bentuk seperti ini untuk metode langsung, kemudian kita duitin. Kita ubah menjadi uangnya. Kemudian terkait dengan biaya awal, alokasi dari pemeliharaan, alokasi dari SDM, dan totalnya. Nah, biaya awal misalkan perakitan, penyelesaian kurang lebih 1,7.900, alokasi dari pemeliharaan misalkan 150, alokasi dari SDM 1440 and so on, kita kumulasikan, kemudian kita cek untuk metode step down misalkan. Jadi, departemen mana yang harus dialokasikan yang pertama? Jadi pemeliharaan misalkan dia menyediakan 12% dari jasa untuk SDM. Nah, kemudian SDM sendiri dia menyiapkan 10% dari jasanya untuk pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ke SDM berarti tinggal apa? 12%-nya tadi kita hitung angka-angka ini sebentar.
Jadi begitu. Angka-angka ini kita dapat dari sini gitu. Nah, kita hitung berapa 12%-nya, kemudian berapa tadi 300.000 pemeliharaannya. Kemudian setelah kita dapat angka ini yang 36.000 itu tadi, kemudian kita lihat untuk pemeliharaan pemeliharaan keperakitan itu dia berapa. Jadi misalkan di situ kita punya 110.000 dibagi 250.000 dikali 300.000, kumulasinya berapa, termasuk juga penyelesaian. Jadi persentase dan angka-angkanya itu semua ada di soal. Nah, setelah itu kita membuat dua kelompok. Yang pertama adalah biaya sebelum alokasi, yang kedua adalah biaya yang udah dialokasi. Biaya sebelum alokasi berarti kita punya pemeliharaan SDM, perakita, penyelesaian, sama, tapi beda pada nominalnya sebelum dan yang dialokasi. Nah, misalkan di situ kita diminta untuk biaya SDM dialokasi. Biaya SDM dialokasi itu menjadi berapa? Dari 2160 jadi 36.000 misalkan. Ditambah 36.000 misalkan, sehingga di situ kita punya berapa? 21 sekian. Kemudian ada SDM kepada perakitan. Jadi di situ kita punya 48, 72, and so on. Itu angka dari sini, sebelumnya tadi. Yang sebelumnya tadi. Kalau ini kepanjangan mundurnya. Kemudian ada SDM ke penyelesaian gitu. Tapi intinya sama. Kita pakai angka yang ini. 2160. Nah, setelah itu kita preteli lagi, yaitu ada biaya sebelum alokasi, biaya yang dialokasi, dan berapa jadinya biaya yang dialokasikan itu. Ada SDM, ada perakitan, ada penyelesaian. Setelah itu, baru kita lihat berapa total biaya setelah alokasi untuk misalkan departemen perakitan misalkan. Nah, kita lihat berapa totalnya, berarti kita memasukkan unsur dari berapa dari departemen perakitan, berapa dari departemen penyelesaian. Nah, beres dari situ, dia kan punya kode sendiri tuh, penyelesaian F, perakitan A. Kumulasi dari itu, kita persentasekan di sini. Gitu. Dengan apa? Resiprokal. Jadi sebenarnya apa yang ada di sini, prosentase-prosentasenya tadi adalah apa yang mana tadi digambarkan di awal sini. Prosentase-prosentasenya. Gitu. Sehingga misalkan di situ pemeliharaan terhadap pemeliharaan nggak ada, SDM terhadap SDM nggak ada, tapi A ini perakitan, F itu penyelesaian. Nah, pemeliharaan penyelesaian 44%. Perakitan 44, penyelesaian 44, SDM perakitan 60. Nah, dari situ kemudian kita punya satu fungsi gitu. Kayak teman-teman punya fungsi Y sama dengan 100 ditambah dengan 2X misalkan. Nah, satu fungsi itu supaya apa? Kalau misalkan Y-nya naik 1, apakah X-nya akan naik juga gitu. Nah, di situ ada biaya pemeliharaan, ada biaya SDM. Nah, di dalam metode resiprokal di situ biaya pemeliharaannya kan M. Kemudian M itu kita masukkan
di dalam rumusnya 300.000 tambah 216 and so on. Dapat dari sini tadi kita pakai reciprocal untuk hasil perhitungan sebelumnya sampai kita ketemu M. M-nya berapa, kemudian HR-nya berapa. Gitu. Nah, biaya pemeliharaan 522 sekian, HR-nya, biaya untuk human resource-nya, SDM-nya kurang lebih 2 jutaan sekian. Kemudian, nah, di sini untuk alokasi ini sebenarnya kita masih menggunakan data yang ada di sini ya. Kita kan ketemu M-nya ini berapa tadi? Pemeliharaan 522. Pemeliharaan untuk alokasi M-nya kita taruh di situ dalam kurung HR, A, F, termasuk juga alokasi untuk HR-nya, total alokasi, kemudian berapa biaya total untuk Departemen Perakitan, dia ada di kolom yang A, yang kumulasi dari sebelum alokasi ditambah dengan alokasi yang M, kemudian HR-nya, kemudian yang F, untuk Departemen Penyelesaian. Nah, kalau misalkan kita melihat, sebetulnya ada yang namanya tingkat overhead untuk Departemen Perakitan. Nah, ini ditetapkan menggunakan apa? Tenaga kerja langsung sebagai dasar pembebanan. Nah, kemudian bagaimana dengan tingkat overhead untuk Departemen Penyelesaian? Jadi, dia ditetapkan menggunakan jam mesin. Untuk apa? Dasar pembebanan. Kemudian untuk perbandingan dari metode. Kita ada biaya tenaga kerja langsung dari perakitan 698 misalkan, dan biaya penyelesaian untuk dari Departemen Penyelesaian untuk TKL ada 300-an sekian. Kemudian ada jam mesin. Jadi dari sini kita diminta untuk menghitung berapa variasi dari tingkat overhead menggunakan 3 metode. Kita ada perakitan, ada penyelesaian. Nah, perakitan misalkan di situ kita ada 3,2 sekian, kita bagi dengan 6, sekian sampai dengan ketemu persentase. Nah, persentase itu dari biaya TKL gitu. Ternyata hampir 5 kali lipat biaya TKL-nya. Nah, bagaimana dengan penyelesaian gitu? Nah, penyelesaian ternyata kita punya sekitar 75-an dolaran per jam mesin misalkan. Jadi di situ ada 1, sekian juta dibagi dengan 23.500. Nah, kemudian kalau ini kan overhead di metode langsung. Sekarang kita lihat overhead di metode step down-nya. Misalkan kita punya perakitannya. Nah, sebetulnya mirip. Nah, kalau langsung dia sekian, kalau step down dia sekian. Sebenarnya mirip langsung dengan step down. Yang agak berbeda itu apa? Dia yang reciprocal. Nah, langsung step down dia agak mirip angkanya, nggak terlalu beda jauh. Tapi kalau reciprocal dia penyelesaiannya lebih besar dibandingkan dengan perakitannya. Nah, ini untuk perbandingan prosentasenya. Kemudian bagaimana mengalokasi biaya bersama atau common cost. Nah, menggunakan apa? Standalone dan incremental. Nah, metode alokasi standalone, metode alokasi incremental, kalau misalkan kita lihat contoh untuk standalone, jadi misalkan ada satu perusahaan, dia punya konsultan. Nah, konsultan ini mau diminta untuk kamu ke Chicago, kemudian kamu ketemu klien A. Nah, kemudian ada biaya perjalanan di situ yang dibebankan ke sini. Misalkan 540. Nah, konsultan ini juga merencanakan untuk menghadiri rapat bisnis gitu dengan klien yang B misalkan di tempat yang lain. Nah, berarti kan ada biaya perjalanan gitu. Biaya perjalanan tanpa dirham, tanpa itu misalkan 360. Nah, mutusin nih dia untuk apa? Kita gabungan aja deh dua rencana perjalanan. Jadi apa? Tanpa dirham, cek gue tanpa gitu, tanpa yang akan berbiaya kurang lebih 760. Nah, kemudian berapa banyak seharusnya konsultan mengenakan biaya kepada klien B kurang lebih? Tadi kan kita ada 360 kan, tanpa dirham tanpa di situ. Berarti 360 bagi 360 tambah 540 di situ. Nah, angka itu kita kalikan dengan 760 yang kalau misalkan dia
tanpa, dirham, Chicago, tanpa. Nah, yang 760 biayanya. Kemudian berapa biaya kepada klien berarti 760 dikurangi dengan selisihnya itu. Selisihnya itu. Yang 304. Jadi hasil hitungan dari yang kalau misalkan mana tadi tanpa, dirham tanpa, kemudian hasilnya berapa dikali dengan tanpa, dirham, Chicago tanpa. Nah, kalau misalkan kita di situ ada asumsi untuk rapat bisnis di Chicago, kemudian digambarkan sebagai pihak utama, misalkan kita ada primary party. Nah, alokasi biayanya berapa? Nah, kita harus membedakan di situ. Ada klien A, misalkan yang utama, klien B itu yang tambahan gitu. Misalkan ada 760, 560. Nah, itu klien A itu yang utama, itu kita hitung dulu. Nah, yang tambahan itu berarti selisih dari total perjalanan tanpa, dirham, Chicago tanpa, dikurangi dengan klien A yang utama itu. Kemudian, bagaimana ada kelompok produk, kalau misalkan kita mau jualan, inilah bundling, pasti teman-teman udah biasa dengan produk bundling gitu, beli pasta gigi gratis sikat gigi misalkan, bundling gitu, omongannya gitu, tapi padahal sebetulnya itu ya emang harganya segitu, pasta gigi ditambah dengan sikat gigi, misalkan harga barang pokoknya tuh ya segitu gitu misalkan. Nah, tapi kan orang kalau misalkan dibilangin bundling, mereka akan lebih tertarik kan biasanya seperti itu. Jadi gimana sih kelompok produk untuk bundling itu memberikan kenaikan pengaruh ke masalah alokasi pendapatan. Nah, jadi teman-teman, bundling itu kita ada paket dari 2 atau lebih produk yang dijual dengan satu harga. Nah, penjualan kalau dia bundling ini kita sebut sebagai sweet sales sebetulnya. Nah, kelompok individual dari paket bundling ini kita juga bisa jual secara terpisah. Jadi selain jenis produk, ada bisnis juga yang ternyata dia bundling juga. Misalkan ada hotel, oh ya, kalau misalkan kita nginep semalam gitu, apakah biasanya sih breakfast ya, breakfast sudah included atau minuman, biasanya tuh di dalam hotel tuh ada minuman snack-snack gitu loh teman-teman. Kalau misalkan kita buka refrigeratornya di situ, pas kita buka itu tuh entah ada coklat, entah ada apa-apa. Nah, di meja itu juga biasanya ada makanan. Nah, kalau teman-teman nggak mikirin harga atau additional cost dan seterusnya sih, ya ini aja ya. Cuman kalau saya akan nanya dulu konfirmasi, ini snack-snack yang ada di meja apakah include di dalam pembayaran penginapan saya gitu. Kemudian yang ada di kulkas itu biasanya kalau misalkan normal kan paling ya mineral water aja kan yang ada di botol-botol gitu kan. Nah, itu normal, tapi sometimes kita dikasih coklat, kita dikasih buah, dikasih and so on and so on and so on. Apakah itu additional di luar package atau sudah included gitu. Nah, tur juga gitu, kita juga perlu untuk konfirmasi. Misalkan kita mau ke Singapura sama Malaysia gitu, kita kena 4,5 juta gitu. Nah, terus kita tanya 4,5 juta itu apakah sudah termasuk pesawat pulang pergi gitu. Nah, berangkatnya pulang pergi, berangkat pulang gitu. Nah, berangkatnya misalkan kita dari Suta itu pagi jam 4 gitu, fly, kemudian baliknya misalkan itu kan fly ke Changi biasanya. Dari Changi kemudian nginepnya di Malaysia, kemudian dari Malaysia dari KLIA terus balik ke Suta. Nah, apakah itu sudah included gitu? Kemudian pemandu, apakah kita perlu bayar tip lagi atau enggak? Kemudian penginapan, apakah penginapan itu kita dikasih penginapan yang satu orang satu atau satu orang berdua atau bahkan satu orang bertiga dengan additional ini matras atau kasur sehingga perlu untuk ditanyakan kembali. Kemudian ada juga untuk alokasi pendapatan dari bundle produk ke produk individual dalam paket itu. Jadi yang namanya metode alokasi pendapatan, misalkan ya, ada satu usaha
bahasa Inggris gitu, tempat pelatihan bahasa Inggris. Nah, dia membeli program software untuk bahasa Inggris di daerah lokal, kemudian menjual ke tempat lain gitu. Nah, programnya apa aja? Misalkan dia punya grammar, translation, ada composition. Nah, programnya itu ada yang ditawarkan standalone, ada yang ditawarkan bundling. Nah, biasanya kalau standalone dia akan lebih mahal hitungannya dibandingkan dengan bundling misalkan. Nah, misalkan standalone gitu, grammar 255, translation 85, composition 185, kemudian biaya pembelian program software untuk bahasa Inggris misalkan grammar 185, translation 45, and so on and so on. Nah, tapi seandainya kita pakai bundling misalkan, grammar dan translation misalkan, ini kan jasa ya. Jadi 290, grammar dan composition misalkan, and so on and so on. Tapi kalau ketiganya bisa jadi lebih murah dibandingkan dengan mengambil yang stand alone. Nah, ada dua metode alokasi pendapatan, standalone dan incremental. Tapi untuk standalone itu bobot untuk alokasi pendapatan standalone kita melihat apa? Harga jual, unit fisik, biaya unit, dan pendapatan produk standalone itu sendiri. Nah, metode alokasi pendapatan standalone kurang lebih seperti apa? Kita perlu untuk mempertimbangkan paket grammar dan translation-nya. Dia dijual sekitar berapa dolar per hari. Kemudian berapa bobot yang sebaiknya misalkan lembaga itu bebankan untuk setiap item. Nah, kemudian harga jual individualnya berapa untuk grammar, kemudian berapa untuk translation gitu. Nah, dari situ sebetulnya untuk grammar misalkan 255 dibagi dengan 340. Kemudian angkanya itu kita kali 290. Oh, kurang lebih ada 217-an. Kemudian translation itu 85 dan 3 dibagi 340. Oh, itu seperempatnya gitu. Nah, itu kita kali dengan 290. Tapi yang perlu untuk kita perhatikan di sini adalah totalnya sebetulnya. 21775 itu kalau di totalin itu sama dengan 290, which is sama dengan ini. Nah, bagaimana dengan biaya per unit? Nah, dalam metode ini kita kan menggunakan biaya produk individual untuk menemukan bobotnya. Jadi sama kayak yang di sebelah sini tadi. Jadi 180 kali 2. Jadi kayak gini loh. Kalau bundlingnya adalah grammar dan translation, maka harga grammarnya berapa sih gitu loh. Kalau grammarnya aja, tapi kalau dalam harga bundling gitu. Biasanya kan di grammar kalau misalkan dia standalone kan more than itu. Nah, kalau misalkan dia format bundling itu jadi berapa? Misalkan kayak begitu. Begitu juga dengan translation, kalau misalkan dia format untuk bundling ini jadi berapa gitu. Tapi kalau misalkan kita kumulasi antara grammar dengan translation, dia harusnya sama 290. Kemudian untuk unit fisik. Jadi metode ini memberikan bobot yang sama di setiap unit program untuk paket ketika kita mengalokasi pendapatan paket untuk produk individual. Jadi misalkan kita punya 2 produk nih dalam paket kayak tadi ya. Nah, kemudian kita udah nentuin, oh ini pembebanannya nih 50-50 misalkan untuk pendapatan paket. Ya udah, tadi kan kita punya berapa? 290 ya, 290 per hari. Berarti di sini 290 dikali dengan 0,5 sama dengan berapa? Kemudian pendapatan produk standalone-nya dia membuat kuantitas dari setiap produk terjual supaya pendapatannya bagus. Nah, kita punya asumsi kalau pendapatan standalone misalkan 2003 adalah sekian, untuk grammar, untuk translation, sekian untuk composition misalkan. Nah, berapa bobot untuk paket grammarnya? Nah, kalau misalkan paket grammar berarti kita pakai data yang mana? Yang 734. 400 dibagi dengan kumulasinya. Kemudian sama dengan berapa?
Begitu juga dengan translation. Translation tadi berapa? 81, 600 dibagi dengan akumulasinya. Kemudian untuk bobot alokasi pendapatan berarti kita perlu untuk melihat berapa grammar, berapa translation, harga jualnya berapa, biaya per unitnya berapa, ini dari hitung-hitungan sebelumnya ya. Kemudian unit fisiknya berapa. Nah, dari situ pendapatan produk standalone-nya kita bisa sebentar ya teman-teman. Dan harga jual, biaya per unit, fisik. Nah, kemudian kita punya metode alokasi untuk pendapatan incremental, ada yang namanya produk. Kalau misalkan kita lihat urutan pertama itu diistilahkan dengan, tapi perusahaan beda-beda ya, tapi secara umum ada yang namanya produk utama dalam paket, ada yang namanya produk incremental pertama, ada yang namanya produk incremental kedua, and so on. Nah, misalkan tuh kita, jadi grammar design itu, grammar itu adalah produknya teman-teman. Jadi kita ngomongin soal jasa di sini. Grammar itu didesain sebagai produk utama. Nah, kalau harga jual untuk paketnya itu dia melebihi harga standalone dari produk utama, maka produk utama bisa kita alokasi 100% dari pendapatan standalone. Nah, tadi kan kita punya harga jual untuk paket grammar translation kan 290. Kemudian dialokasi untuk grammar 255. Berarti apa? Sisa alokasinya adalah selisih itu. Nah, sisa alokasinya itu dialokasikan untuk translation. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, saya coba untuk buka simaknya ya, untuk absennya.